di sini gue mau menceritakan yang part 3-nya, lanjutan dari part 2. Itu mau ceritanya secara langsung karena banyak permintaan dari beberapa orang yang udah nonton ini. Dia tuh minta diceritain langsung biar dia tuh lebih masuk gitu ke dalam cerita apa yang udah gue share di channel sebelumnya, biar nggak langsung ke part 3. Gue mau ceritain dulu beberapa cerita yang udah gue ketik di part 2. Di situ gue menceritakan tentang senior gue yang udah berubah drastis dari sebelumnya. Perubahan itu mungkin karena ya dia udah ngerasa diri dia itu udah lebih dewasa gitu dari sebelumnya. Toh juga semakin bertambahnya usia, untuk apa sih lu tuh kayak deket sama seseorang tuh cuman buat main-main aja gitu kan. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Orang berubah itu enggak 100% dia tuh enggak nyakitin, itu enggak. Berubah itu mungkin aja dari yang dia sebelumnya cuek jadi rada lebih nggak cuek, dari yang sebelumnya dia itu kayak ya udahlah kenapa sih gue harus cegah-cegah, jadi rada lebih mencegah sedikit. Itu perubahan. Walaupun menurut orang-orang yang deket sama gue, udah gue misalnya orang-orang yang deket sama gue tuh gue ceritain, atau enggak dia nanya, "Wit, gimana sih hubungan lu kok bisa awet kayak gitu?" Ingat ya, setiap hubungan itu pasti ada naik turunnya, ada bosennya, ada lagi enaknya, lagi nyaman-nyamannya, atau enggak ada yang lagi di posisi udahan belum ya. Kalau misalnya udahan, udah banyak banget yang mau kita omongin beberapa bulan ke depan, atau setelah ini tuh kita udah mau menuju gimana gitu. Jadi jangan kalian pikir tuh dengan gue bilang dia tuh udah berubah drastis berarti berubah utuh sempurna gitu. Enggak sama sekali. Jadi ketika di posisi gue yang udah balikan sama dia, ada juga beberapa hal yang bikin gue itu kayak ngerasa kayak apa ya, kenapa sih gue tuh mesti balikan lagi gitu ke dia. Toh kalau misalnya dia tuh tetap ngelakuin hal yang sama gitu, kadang suka muncul perasaan kayak gitu, walaupun lebih banyak sisi perubahan dia. Sampai akhirnya senior ini pun mungkin karena dia lebih udah dewasa, dia jadi kayak ya udahlah, buat apa sih cuman kayak gini-gini doang. Gue juga mikir selama-lamanya orang punya hubungan, kalau misalnya nggak serius itu bakalan punya titik jenuh gitu. Dan sampai akhirnya kita ngomongin untuk menuju ke yang serius. Terus dia pun juga udah mulai merubah sikapnya dari yang banyak adiknya, dari yang banyak temen ceweknya, banyak yang mungkin bagi dia cuman ya udah sih apa masalahnya, dia cuman nebeng pulang. Tapi sekarang mikir deh, kalau misalnya orang nebeng pulang keseringan, nyaman gak sih gitu. Kita tuh sebagai cewek kayak ya dulu juga gue biasa aja, dulu juga emang gue sama lu tuh apa sih, pasti kalian pada bilangnya kayak gitu kan. Sama gue juga ngerasain hal yang kayak gitu. Terus banyak juga orang mungkin temen cewek dia yang di bawahnya dia umurnya, mungkin sekitar seumuran sama gue, itu banyak yang suka minta tolong sama dia, "Kak minta tolong ini dong, Kak minta tolong itu dong." Walaupun kadang gue punya rasa kayak kenapa sih dia lebih memprioritaskan orang ini dibanding gue gitu. Padahal aslinya itu dia lebih banyak ke ngebantu gue dibandingkan orang yang menurut gue tuh biasa dia bantu gitu. Sampai akhirnya gue punya pikiran kayak ya udahlah, kayaknya sikap dia tuh masih sama gitu.
Tapi ketika gue negor, gue bilang gue nggak nyaman sama sikap lo yang begini gitu, gue nggak nyaman sama tingkah lo, sama kebaikan lo yang kayak begini gitu. Sampai akhirnya dia bilang ini tuh cuman hal yang biasa. Jadi untuk para wanita di garis bawah ya, yang menurut kita itu fatal, tapi bagi lelaki itu yang biasa. Karena tingkat kepekaan, tingkat kesetiaan, tingkat rasa nyaman ataupun tingkat rasa percaya seseorang itu beda-beda. Jadi jangan pernah samain diri gua sama diri kalian, jangan pernah samain diri kalian sama diri orang lain, karena ketika kalian merasa kayak gitu, itu nggak akan ada puasnya gitu. Kalian akan merasa, ih gua kurang dari dia, gua harus kayak dia, gua harus seperfect dia. Itu pikirannya kayak gitu terus kalian buang jauh-jauh, biar kalian tuh nggak punya rasa insecure yang melebihi kapasitas kemampuan kalian. Karena Allah itu udah menciptakan tingkat kemampuan dan tingkat kekurangan seseorang itu berbeda-beda. Jadi setiap orang punya kemampuan kreatifnya tinggi, pasti dia juga punya titik kelemahan. Setiap orang yang mempunyai gaya bicaranya oke di depan umum, pasti dia juga pasti punya kekurangan. Balik lagi ya ke senior ini. Sampai akhirnya senior ini bilang, ya buat apa sih ngejalanin hubungan kalau misalnya kamu aja tuh belum percaya sama aku gitu. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang, tingkat kepercayaan orang itu beda-beda. Ketika dia bisa percaya gue itu gak bakalan macem-macem ke cowok lain, beda halnya dengan gue belum percaya utuh kalau misalnya dia tuh bakalan biasa-biasa aja ke cewek lain. Walaupun menurut dia itu lebih care ke gue, lebih memprioritaskan gue dibandingkan teman-teman yang lain ya, beda dengan orang tua, lebih memprioritaskan gue dibandingkan orang lain kayak temen atau adik-adikannya gitu. Tapi yang gue rasain tuh beda, gue tuh kayak ngerasa, ih apa sih, lu tuh lebih memprioritaskan dia dibanding gue gitu. Ketika gue minta tolong dong ini gitu, terus dia mungkin karena emang dia lagi sibuk, dia tuh kayak bilang belum bisa lagi ini gitu, karena memang dia tuh lagi sibuk. Sampai akhirnya ini udah tahun hampir ke-7 mau menuju ke-8, ya udah kita udah ngomong ke yang lebih oke. Terus gue juga harus lebih banyak nanam kepercayaan ke dia juga harus bisa lebih menghargai, karena tingkat kecemburuan, tingkat emosional cewek itu lebih kemudian banget, lebih naik turun banget dibandingkan dia gitu. Dari situ gue belajar, oh iya mungkin ini masa-masa yang harus dilewatin gitu kan. Ini masa-masa ketika gue yang masih baru mau menuju remaja, ketika itu ya udah, itu emang waktunya gue tuh mengenal, oh menuju dewasa tuh begini. Ketika gue harus mencampur adukan pelajaran, terus masalah kayak pertemanan, ditambah lagi masalah yang sok-sok percintaan gitu, itu tuh gue harus bisa membagi emosi gue satu persatu tanpa harus gue memojokkan atau membuat diri gue itu merasa udahlah gue nggak pantas ada di posisi ini gitu. Jadi pesannya untuk kalian semua, jangan pernah ngerasa diri kalian itu orang yang paling gak pernah dibutuhin. Jangan pernah ngerasa kalian itu orang yang paling buruk. Jangan pernah kalian merasa itu diri kalian tuh yang paling kurang. Jangan pernah kalian itu ngerasa kalian tuh yang selalu diutamain, itu jangan pernah. Karena segala pujian, segala hal yang selalu mengangkat kalian itu suatu saat nanti yang bakal menjadi bumerang buat diri kalian sendiri. Jadi bertingkahlah, bersikap itu yang sewajarnya. Sayang boleh tapi gak boleh kebangetan, cinta boleh tapi gak boleh kebangetan. Karena orang yang udah menikah aja bisa bercerai, apalagi orang yang kayak kita yang masih kayak
sok-sok cinta monyet kayak gitu. Jadi untuk senior yang lagi deket sama gue, terima kasih buat pengajaran menuju dewasanya. Terima kasih udah ngajarin apa sih perasaan suka yang sesungguhnya, bukan cuman suka yang gue suka sama lu gitu. Terima kasih udah mengajarkan kita tuh harus tahu dimana kita perhatian sama teman ataupun perhatian sama orang yang dekat sama kita. Makasih udah pernah ngajarin, oh ini rasanya sakit gitu, oh ini rasanya dibilang ih gimana sih lu, oneng banget atau bodoh banget sih lu mau deket sama dia yang jelas-jelas udah sering-seringnya nyakitin lu gitu.